Muliakan dan saya muliakan Bapak Ketua Pembangunan Masjid Raudatul Ikhlas BTBT, sekalipun di depan putih tak BT. Insyaallah beliau kanda saya, senior saya. Pokoknya waktu telepon tak selalu beliau. Apalagi ibu-ibu majelis taklim yang baca Asmaul Husna, kemudian yang baca tadi salawat, sama kan kemarin. Rata-rata di sini sama teman. Untung nak ganti bajuku. Iya, masih campak. Untung ganti. Tadi wah ya mau dipakai. Untung situ mau masiri. Aku mau mipa ya bang sesang mah ya pakai. Allah ada bisikan ganti baju. Betul masih mau pakai sebenarnya tadi. Untung. Sama ibu ini boleh yang undang saya kemarin. Bayangkan saya diundang Pak Sekjen, mungkin masih daerahnya Pak Sekjen itu di Posora Tanambu. Bayangkan ada yang Kristen juga datang. Bayangkan ketua komunitas kita Palopo itu berikan sambutan, ternyata non Muslim, orang Kristen beliau. Wah bagus, ramah sambutannya. Terpaksa saya balas pujian juga. Terpaksa karena puji ke orang, kampai nak gulang bengkok. Harus pujian dibalas pujian, jangan cacian. Apalagi hadirin keluargaku semua, ada adikku, diriku dulu kalau Om ceramah jangan ribut. Sebentar nih. Om, Oga ini Om ganteng. Anak-anak pasti dikasih begitu. Enggak, bukan di kenyataannya ini. Hadirin keluarga yang saya muliakan, mudah-mudahan bisa sampai di angka jarum 12. Selesai itu, yang kedua saja, nggak usah terlalu lama. Ya, kerana dari semua maulid yang saya datangi ada nih 20 lebih. Iya. Dan pertama ini marwah, ya Allah, luar biasa ini. Dan Pak Sekjam, kalau saya datang kenapa di telur maulid tak ada bosan. Iya. Maulid itu ya. Tak ada bosan itu. Mereka ada maulid. Tapi kalau telur biasa direbus di rumah, biasa enak. Apa namanya enak itu? Ya, bahasakan sendiri. Tapi kayak kalau maulid gue nih, kata itu nggak tahu kenapa ini barakah maulid kapan? Iya. Kode-kode itu panitia, kode itu. Masa lalu garis merah bang, orang langsung pakai. Baik kalau yang punya kata. Kita masuk nih. Masa langsung ngomong ke adikku. Surani, memang ada YouTube-nya, YouTuber ini memang YouTuber. Sekalipun di YouTube-nya itu sedikit sekali saya, terlalu banyak ustaz lain. Makanya malas sekali subscribe nih. Tapi hari ini saya subscribe sedikit. Keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pengantar supaya jam-jam tidur ini. Terus terang saya juga merasakan ini. Kita masuk. Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai hari kelahiran Nabi. Semua sepakat hari ini. Tidak ada perbedaan. Kalau tanggalnya masih ada, Pak. Ya, kalau tanggalnya masih ada perbedaan. Kalau tanggal 12 itu. Tetap pada bulan Rabiul Awal, tapi tanggalnya masih ada yang berbeda. Tapi kalau hari Senin semua sepakat hari Senin. Itu baginda Nabi SAW. Maka cara Nabi tadi saya sampaikan di mata kuliah pasca sarjana. Bukan saya bawakan itu, cuma kebetulan ada di situ. Sampai kita ke dosen. Saya sampaikan bahwa hari Senin itu cara Nabi bermaulid, kebetulan temanya tadi maulid. Cara Nabi SAW memperingati kelahirannya dan puasa, puasa yang Nabi. Makanya dia kok di sana puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Kalau di Jawa namanya puasa weton. Hari kelahirannya itu. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Maka ada maulid, maka setiap hari Senin itu para habaib, itu para keturunannya Nabi, rata-rata mereka itu pada malam Senin atau hari Senin itu mereka mengadakan maulidan, membaca sejarah baginda Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata guru kami memberikan penjelasan terkait dengan sholawat, bahwa ketika kita bersolawat kepada Nabi lantas air mata menetes atau hati bergetar,
Itu tanda-tanda bahwa salawat kita dibalas oleh baginda Nabi SAW. Iya. Tanda-tanda bahwa salawat kita dijawab oleh Nabi, salam kita dijawab oleh Nabi. Dan makanya kalau ada orang baca salawat, hatinya bergetar atau malah dia meneteskan air mata, maka itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam kepadanya. Iya. Hadirin ma'asyiral muslimin, tadi dibaca ayatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul yang lain, artinya sudah ada yang diwafatkan oleh Allah, tapi ada juga yang belum. Ada juga yang belum diwafatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Tetapi dalam ayat lain, pengikut baginda Nabi SAW itu dicirikan sebagai, saya mau ambil intinya saja supaya sejalan dengan tema kita. Ruhama bainahum. Jadi pengikutnya baginda Nabi Muhammad itu ruhama bainahum. Sesama mereka mencintai, mengasihi. Itu pengikut baginda Nabi SAW. Kayak kita selesaikan dulu hari Senin. Saya sampaikan kemarin di majelis taklim di bawah jika komunitas Cinta Maluku bahwa hari Senin itu kelahiran yang Nabi SAW. Bagaimana? Ada ketika Siti Aminah, itu kata Siti itu perlu dibahas. Sahabat Dengki pakai nama Siti. Siapa namanya Siti? Siti. Siti itu bahasa Arab. Siti. Kalau kita diluhkan itu bahasa menjadi Siti. Di Bugis Siti. Bahasa Arabnya Siti. Disingkat-singkat ST. Tahu itu ST? Sudah rintuo. Iya, ST. ST apa? Di depannya ST Titi Hadijah. Oh, namanya ini orang Siti Hadijah. Sama kalau kita mengatakan Sayyidina, Tuan kami Muhammad SAW. Kalau Siti panjangnya Sayyidatina artinya perempuan yang menjadi tuan kami. Maka untuk menyebutkan istri Nabi, untuk menyebutkan anak Nabi, maka disebutkan di depannya Sayyidati Fatimah Az-Zahra, tuan kami, penghulu kami, karena dia perempuan. Jadi tidak ada laki-laki pakai Siti. Yang ide oh ini talak kurang pakai. Itu keluarga ini. Namanya Pak ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Nabi lahir dari rahim Siti Aminah, dibantu kelahirannya oleh seorang budak milik atau yang dimiliki oleh Abu Lahab yang namanya Suwaibah. Suwaibah itu nih yang membantu kelahiran Aminah. Ya kena kita tiap itu pun beranak. Tak mau dukung beranak leh. Sahabat demo bidan. Peselena kok bilang bongi. Pak, saya Pak Lurah, aku siapa? Dukung beranak apa jadi kan? Tanya bidan. Sahabat tak apa bidan? Ada di bidan tapi si mesa. Paling dari kok kecamatan di si mesa. Ya Allah. Setiap kelurahan itu. Puskesmas pembantu. Malu kilaku, hebat bidan sekarang. Tanya mak pakai watan mana, mak pakai anak mana tanya. Kata lima ajar juga. Bisa juga kita tipsi. Hebatnya bidan sekarang itu karena ganda, pendidikan ganda didapat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Suwaibah ini yang membantu ibunya Nabi Muhammad. Begitu lahir Nabi Muhammad, karena banyak orang yang kasih melahirkan. Nakuan sehingga yang kita witi kupajati. Nah, tak emangnya Nabi kora-kora ti Aminah. Tak Nabi lalak-lalak. Tak enak susi tu mati kupaki anak. Mesa yang kesajin suara Nabi lalak. Tidak. Begitu nyaman dia. Keluar Nabi Muhammad. Dilihat bersihnya Nabi Muhammad. Sebersih hatinya. Tak enak susi anak tak. Si tombak darah. Si tombak lendir. Air ketuban. Apa pi? Boleh foto kisah itu almari di tas sudah main. Betul tidak tuh? Jangan nanti malu-malu.
Nah, saya lihat dengan mata kepala. Orang lain. Tapi begitu Nabi Muhammad bersih, seperti memang sudah mandi dari dahil ma'asyiral muslimin. Cerah. Nakwa penawan atau Suwaibah. Adikmu itu jahat pada ti. Apa pancingnya? Tidak butuh mandi dia. Karena memang sudah disucikan oleh Allah. Suci jasadnya, suci hatinya. Kemudian setelah itu, nakwami Suwaibah, Nabi yang itu, napa alamnya anak muamina, jajimu, nakwami kalulu, kena muani bercahaya. Begitu Aminah mengambil Nabi Muhammad, napa jadi, Nabi, napa susi deh, nak kasih di dadanya, tanpa sehabangnya tu Aminah, susi kumatung tungkan metalo. Ya jaro yang kata madu, minum madu, makan telur, nanti 1 minggu baru pulih, apalagi kesesar. Sang bulan apa mau pokoknya? Kalau sesar. Tapi kalau ibunda Nabi langsung sehat, begitu Nabi Muhammad didekapkan kepada beliau, maka beliau langsung sehat. Wah, tidak pakai baca-baca. Apa baca-bacanya? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kau bila sudah mau jodoh le? Oh iya, sudah mau laku. Begitu sampai di rumahnya Abu Lahab, apa yang dikatakan oleh Suwaibah? Abu Lahab, apa? Jadi mau tu anak kuring, noko minna, noko anak na Aminah. Lo maningu-ningu noko jadi mau, empat anak kina. Noko kada Suwaibah. Noko mau iya teh, noko iya teh buki sini. Noko tahu kan noko Abu Lahab pasangan penawanna, gembira dia. Pasangan penawanna. Noko Allah malam sedikit, noko malam sedikit. Noko Suwaibah. Bubega nak kabar melo, musenangkan hatiku. Malam Senin ini, hari Senin ini akan saya istimewakan sebagai bentuk kelahiran saya punya ponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadiah Suwaibah. Apa nak Abu Lahab? Suwaibah, benku hadiah le. Ya to bilang bongi kau nanti kok. Ya to bilang bongi hamba sahaya kok. Sekarang hari ini malam ini kau merdeka. Begitu senangnya itu. Kan tatandai Abu Lahab le. Tatandai Abu Lahab. Buka di surah Al-Masad. Abi lahab wa tab. Tabat siada abi lahab wa tab. Itu satu surah itu mohon maaf mencela dia. Satu surah dalam Quran mencela Abu Lahab. Dan memang Abu Lahab dan istrinya itu penghuni neraka. Inilah yang membuat hati Nabi bersedih. Sedih Nabi itu. Tapi jangan mentah-mentah Abu Lahab masuk neraka kemudian apa Abu Lahab mau dicela, jangan Pak. Itu menyakiti hati baginda Nabi. Tidak boleh sakiti hati Nabi. Sekalipun pamannya namanya Abu Lahab, tempatnya di neraka. Tapi di situ saja, tidak usah dicela. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai hari ini orang yang ada di dalam kubur, yang setiap hari Senin yang diringankan azabnya oleh Allah, siksanya oleh Allah setiap hari Senin Abu Lahab. Jadi setiap hari Senin Pak, Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah. Apa penyebabnya? Cuma satu. Dia memuliakan, menghargai hari Senin sebagai bentuk kelahiran baginda Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan kita ini? Lalu bagaimana dengan kita? Kita umatnya Nabi. Kita rayakan, kita peringati kelahirannya Nabi. Kita sholawat kepada Nabi. Kita baca Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi. Kita beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah lihat Nabi. Maka Nabi bukan cuma mengatakan kita adalah umatnya. Bukan Nabi mengatakan bukan cuma sahabatnya, tetapi Nabi mengatakan dia adalah saudaraku. Artinya saudaraku itu lebih di atas sebenarnya derajat katanya. Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa saudaraku? Bukankah kami ini? Nabi, kalian bukan saudaraku, engkau sahabatku. Tetapi saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihat wajahku, tetapi mengikuti ajaranku. Itulah saudaraku yang akan aku minumkan langsung nanti dari telapak tanganku, minuman yang akan menyegarkan dia di yaumil mahsyar. Allah. Jadi, nakutanai guruku, apa kemuliaan kita ini guru? Nabi bilang guru saya, bukan karena kau kaya, bukan karena pangkat jabatanmu, bukan karena hartamu banyak, bukan karena itu. Karena banyak orang tinggi pangkat jabatannya tidak mulia. Fir'aun contohnya, banyak orang yang kaya raya tetapi tidak mulia dengan hartanya. Qarun contohnya,
Tetapi satu saja yang kita jadikan satu kebanggaan adalah kita menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, berarti kita ini bukan hanya, insya Allah akan diberikan syafaat. Maka rajin-rajinlah kita salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 5 menit terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, meneladani akhlak serta meningkatkan cinta. Nah, ya kok cinta mesti diwujud. Jadi kamu tuh tahu ke, kenapa pada kami? Ku cintai kau, ku sayang kau. Kita itu tina, umbar tina kau cinta kau deh. Karena cinta itu butuh bukti, Mencintai Nabi Muhammad butuh bukti. Cinta suami tak ibu butuh bukti. Cinta istri kami bapak butuh bukti. Napa tidak punya artis bukti nana? Sekalipun dibanting, itu sulia. Ya kau bisa cinta kok, ya kan? Doa jangan sebenarnya masih gitu. Sekalipun dibanting, nah sahabat cinta, nah buktikan. Mau yang waktu mana sayang, sulit nah. Jadi anak-anak, itu cinta butuh bukti pada anak. Doa ibarat pasang status, setengah mati mantap bilang udah. Jangan mau bikin satu. Ini nih, butuh bukti. Berat itu membuktikan cinta berat sekali. Kenapa udah cewek ini kepada aku ya kau kupurai kau jangan percaya kita membuktikan rampu jatuh matong kepada aku. Ku suka anak mau buka. Terserah itu matong lagi tolak. Sama aku deh bilang mau ditolak. Tuh nak bilang boni. Ya Allah, sesek. Kupurai mau kamu. Malesok tamuin ho. Apa boleh buat? Sejarah akan diukir manusia, tergantung manusia. Maka keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi cinta itu, wujudkan cinta kepada sesama, meneladani Nabi SAW. Ruhama'u bainahum. Pengikutnya Nabi Muhammad itu saling mengasihi, saling sayang di antara mereka. Kujelaskan waktu ini kan sementara putus jembatan, kan banyak musibah di mana-mana nih. Laki kiri ke Toraja longsor, daerah kota banjir di kana ke Uranoni, Salubat Tampara, jembatan miring was-was, Rampoang Katu, putus. Saya sampaikan di situ, setiap saya ceramah di Rampoang di Totulung, saya bilang begini, yang putus jambatannya Rampoang, tapi yang susah semuanya. Kutanya itu keluarga-keluarga yang melewati orang lorong-lorong kecilnya, yang melewati orang depan rumahnya, yang rusak drainasenya, yang rusak aspalnya. Kutanya juga Pak Lurah, karena dia kebetulan saya akrab kayak Pak Lurah, pahamkan sama warga. Domo dikana saya kekedin abu-abu. Jangan dimanopo, sementara banyak orang yang jangan berteriak-teriak. Aduh, paling duit otomu dia rusak jalan abu-abu. Apa boleh buat? Nggak bisa. Cuma ini yang bisa kita, kalau tidak bisa kita berikan dia air dengan kopi dan sebagainya, kalian dikat atau antri, paling tidak berikan dia senyum sebagai bentuk keridhaan kita dilewati depan rumah mata. Itu kasih dia senyum, lewati kita, paling tidak itu. Ya masakah sudah antri mikir berhari-hari di situ, berjam-jam di situ, nalen itu naruh kopi politik, campur buang-buang karena ikut. Ya Allah, mau marah juga. Makanya saya bilang kalau mau uji sabar, kalau kan selama ini ada uji nyali. Kalau mau uji nyali, lewat kita lihat, ini bukan. Tapi kalau mau uji kesabaran, kesabaran di situ. Kebawa di situ. Antri. Insya Allah. Di situ dilihat orang sabar. Umpama orang kau sambat banting dia punya pintu berarti itu sabar sekali. Hadirin yang dimuliakan. Ruhama'u bainahum. Dan apa cinta kepada sesama itu keluarga itu melintasi. Tidak bisa dibilang orang Islam itu ditempati baik. Tidak mesti dibilang satu akidah pergi, satu keturunan pergi, satu suku pergi, tidak. Tetapi wujud kecintaan yang ditampakkan oleh Nabi apa? Orang Yahudi berdampingan dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi. Orang Kristen bertetangga dengan Nabi di Madinah, bertetangga dengan Nabi. Orang Majusi, orang penyembah api bertetangga dengan Nabi di Madinah.
Nabi SAW, Nabi tidak pernah mengganggu. Justru mereka lah yang berbuat negatif kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi begini, Nabi sudah dibelah dadanya umur 4 tahun, dibelah dadanya oleh Allah, oleh malaikat. Dimasukkan 2 sifat. Sifat yang pertama sabar, dimasukkan ke dalam hati Nabi SAW. Maka Nabi itu sabar, penyabar luar biasa. Yang kedua sifat yang dimasukkan dalam hati Nabi adalah sifat bijaksana. Ada juga sama kita sabar dan bijaksana. Tetapi ya begitu nih. Tidak bisa juga dibilang ada batasnya. Ya begitu nih. Saya juga manusia biasa. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan kecintaan kepada Nabi SAW, tetap lakukan ajaran yang dibawa beliau, tebarkan kedamaian. Insya Allah Nabi Muhammad akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah, dunia yaumil qiyamah, sampai ada sosok yang tampan. Ini saya bongkar ini. Sampai nanti kita dituntun, mulai yang keluar dari roh kita ketika kita meninggal dunia, sosok yang tampan sekali, Pak. Karena ada 2 sosok yang tampan yang diceritakan oleh baginda Nabi kepada kita. Yang pertama orang yang suka baca Quran. Yang suka baca Quran, begitu nanti dia sakaratul maut meninggal dunia, yang keluar itu sosok tampan. Maka apa? Yang akan langsung yang langsung apa? Membimbing dia untuk talqin. Yang kedua, yang sosok yang tampan itu adalah mereka yang rajin bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Dia akan keluar sosok itu. Sosok itu adalah solawat yang akan keluar mentalkin kita, mengingatkan kita la ilaha illallah. Dalam kubur dijaga sampai kepada perjalanan siratal mustaqim. Sosok tampan itu, solawat itu akan selalu memberikan jalan, akan menjadi obor. Karena siratal mustaqim sebagian kata ulama adalah satu jalan yang gelap gulita, tetapi cahayanya sosok tampan itu keluar yang penuh dengan cahaya. Itu salawat kita kepada Nabi. Kemudian kita berkata, siapa engkau yang memberikan aku lampu? Maka dia berkata, akulah perantara yang sering engkau baca kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang tampan itu adalah salawat, mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua kita mendapat syafaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sampai di sini dulu. Tadi pun sabar adik juga. Insyaallah ada telur dibagi baik-baik. Oke? Insyaallah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah hikmah maulid yang disampaikan